Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Shalom, selamat pagi sahabat Sabda Ilahi. Kembali lagi bersama kami di MD YPPI Batu Sumbaksel. Dan pada pagi yang dipenuhi cahaya kasih karunia ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat 11. Di bawah satu tema, di dalam Kristus segala sesuatu diatur menurut rencananya. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam Dia kami juga mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang ditentukan dari semula sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Sahabat Sabda Ilahi, ayat ini hadir dalam aliran pujian Rasul Paulus yang melukiskan betapa megahnya karya keselamatan yang dianugerahkan Allah di dalam Kristus. Di dalam eksposisinya, kita melihat bahwa makna ayat ini berbicara tentang pemilihan, warisan rohani, dan kedaulatan Tuhan yang menenun setiap peristiwa dalam hidup umatnya sesuai rencana kekalnya. Kata ditentukan dari semula bukan gambaran paksaan ilahi, melainkan ungkapan kasih yang telah merencanakan kebaikan bagi mereka yang hidup di dalam Kristus. Dan frasa bekerja menurut keputusan kehendak-Nya mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada bagian dari hidup ini, baik terang maupun gelap, baik tawa maupun luka, yang lepas dari tangan Allah yang bijaksana dan penuh kasih. Sahabat Sabda Ilahi, klimaks dari firman ini membawa kita kepada makna rohani bahwa hidup di dalam Kristus adalah berjalan dalam kepastian bahwa segala sesuatu memiliki tempat dalam mozaik rencana Tuhan. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan, semua sedang diatur dengan keindahan yang mungkin baru tampak ketika kita melihatnya dari sudut pandang kekekalan. Aplikasinya bagi kita sangat nyata ketika menghadapi misteri hidup. Mari kita menundukkan hati dalam percaya, bukan dalam gelisah. Ketika rencana kita gagal, mari kita tetap berpegang pada rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Ketika kita merasa tidak mengerti arah hidup,
marilah kita mengingat bahwa Tuhan tidak hanya memegang masa depan kita, tetapi juga membentuknya dengan tangannya yang penuh kasih. Maka hiduplah dalam kepasrahan yang aktif, pasrah bukan karena menyerah, tetapi karena percaya sepenuhnya kepada Dia yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sahabat Sabda Ilahi, mari kita menutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang bekerja dalam segala sesuatu. Bentuklah hati kami untuk percaya bahwa hidup kami berada dalam genggaman tangan-Mu yang penuh hikmat. Kami berkomitmen untuk berjalan dalam iman, berharap hanya kepada-Mu, dan hidup di dalam kekaguman atas rencana-Mu yang sempurna. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur